Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Saya akan menyempatkan diri untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua yang mendengarnya. Firman Tuhan saya ambil dalam kitab Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Pertama dikatakan kebencian menimbulkan pertengkaran. Kalau mungkin kita bertanya seperti ini saudara, pertengkaran itu dimulai dari mana? Pertengkaran itu ternyata dimulai dari adanya bibit-bibit kebencian. Ketika seseorang mulai benci kepada orang lain, ketika seseorang mulai benci kepada orang yang ada di sekitarnya, ketika seseorang lagi benci kepada orang yang ada di lingkungannya, maka kebencian itu akan menimbulkan namanya pertengkaran ketika kebencian itu tidak bisa diatasi. Entah itu kebencian karena iri hati, entah itu kebencian karena ada rasa sakit hati, entah itu kebencian karena merasa ada sesuatu yang dia tidak sukai. Yang pasti segala jenis kebencian, jika itu tidak ditangani, tidak dikuasai dengan baik, maka kebencian itu akan menimbulkan pertengkaran. Kalau sudah bertengkar, apa yang terjadi? Yang pasti yang terjadi adalah perang dunia ketiga. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata kebencian menimbulkan pertengkaran. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita mulai belajar menguasai diri kita. Tentunya sebagai manusia kita tidak luput dari hal bibit-bibit kebencian yang merasuki kehidupan kita. Mungkin dari orang sekitar kita, mungkin dari lingkungan kita, mungkin dari orang-orang yang mengata-ngatai kita, mungkin dari segala hal yang kadang itu memancing hati kita untuk benci kepada seseorang atau orang lain. Karena itu sebagai anak Tuhan betapa pentingnya kita belajar untuk mengendalikan diri kita. Sehingga kebencian itu ketika mulai masuk dalam hati kita, kebencian itu akan hilang, kebencian itu akan lenyap. Karena kita sadar bahwa kebencian itu adalah akar dari kejahatan yang akan menimbulkan namanya pertengkaran. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup ini betapa indah kalau kita bisa mengatasi namanya kebencian. Siapapun kita tidak luput dari kebencian, tapi tergantung dari kita bagaimana kita bisa mengatasinya. Lanjut saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Kasih, firman Tuhan katakan, menutupi segala pelanggaran. Karena orang-orang di luar sana, namanya pelanggaran, kesalahan, aib itu diumbar-umbar. Itu orang duniawi. Tetapi kita sebagai anak Tuhan diajarkan harus mempunyai kasih. Firman Tuhan katakan kasih itu menutupi segala pelanggaran. Kasih itu tidak mengungkit kesalahan orang. Kasih itu tidak mengumbar-umbar kesalahannya orang. Kasih itu tidak menceritakan segala kejelekan orang. Tetapi kasih itu menutupi kesalahan orang. Kasih itu menjaga supaya orang yang bersalah itu dia bisa bangkit dari keterpurukan karena dia tahu bahwa dia dikasihi. Anak Tuhan diajarkan bahwa biarlah hidup kita mempunyai kasih untuk menutupi kekurangan orang lain, menutupi kesalahan orang lain. Bukan malah kita mengumbar-umbar kejelekan orang lain, malah kita menceritakan segala kekurangan orang lain. Itu prinsip orang dunia. Dan kita sebagai anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Kita anak Tuhan yang ada adalah mengasihi. Kasihilah dia. Karena dengan mengasihi orang yang melakukan kesalahan, sebenarnya kita sedang menanam benih untuk akan kita tuai nanti. Sehingga di saat kita mengasihi orang yang mempunyai banyak kelemahan, keterbatasan, kita sedang memiutangi Tuhan. Karena menolong orang lain yang berkekurangan, mengasihi orang lain yang penuh dengan kelemahan, sama dengan memiutangi Tuhan. Dan Tuhan yang akan memberkati saudara dan saya. Terpujilah Tuhan. Semoga firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Haleluya, Tuhan Yesus
memberkati. Amin.